Tapi yang saya masalahkan adalah data. Karena dari pihak Kementerian Pendidikan mengatakan datanya dari Dapodik, gitu. Data dari Dapodik itu, jadi Kementerian Kesehatan mengejar nih, gimana nih datanya, gitu kan? Jadi datanya itu harus clear betul. Karena kalau dari Dapodik, banyak guru-guru honorer yang benar ngajar tidak terdata, itu satu. Data ini menjadi penting. Kenapa? Karena di medsos saya juga, Ibu, di Instagram, di YouTube, itu guru itu semua mengeluhkan, Betul. Pak, saya tidak terdata di Dapodik. Loh, saya bilang selama ini mengajar berapa tahun? Sudah 5 tahun mengajar. Udah 15 tahun. Sudah 15 tahun. Profesor Dr. Unifah Rosidi. Beliau adalah guru besar pendidikan ya Bu ya, Ibu? Iya. Guru besar Universitas Negeri Jakarta dan Ketua Umum PGRI. Jadi PGRI itu adalah Persatuan Guru Republik Indonesia. Beliaulah ini yang menggawangi atau membidani urusan perguruan. Ini mulai dari guru PNS sampai guru honorer. Betul. Jadi PGRI itu lahir sebenarnya cikal bakalnya jauh sebelum revolusi kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi di sana itu buat pendidik ya, seperti undang-undang Sisdiknas. Pendidik tuh guru, dosen gitu kan. Nggak mengenal, kita sebutnya unitaristik. Jadi nggak mengenal negeri, swasta gitu, nggak mengenal honorer. Semua adalah keluarga besarnya PGRI. Ibu kelihatannya dalam beberapa tahun belakangan ini saya lihat, ya termasuk sebelum-sebelumnya, PGRI dipimpin Ibu nih agak keras sama pemerintah nih. Kelihatannya lumayan kenceng sama pemerintah. Ibu nggak takut nanti tiba-tiba ada gimana gitu? PGRI itu mitra strategis yang kritis dan konstruktif. Itu udah pasti ya. Kita independen unitaristik. Jadi kita misalnya vaksin tuh saya memberikan dukungan penuh. Ya. Tetapi konsep seperti organisasi penggerak. Lah orang lagi susah gini kok bagi-bagi ke organisasi penggerak. Oh, yang dana waktu itu ya? Iya. Sampai hari ini kita nggak. Jadi PGRI menolak ya? Menolak. Kami memberikan apresiasi kepada hal yang patut kita apresiasi. Ya. Tapi kita mengkritisi pada hal yang memang patut perlu kita kritisi. Karena kita ini kan independen dan PGRI dilarang mengkritik orang per orang. Tapi kita kebijakan, tapi kita juga konstruktif mencari jalan. Jadi kita terus-menerus mendorong ya para guru untuk bertumbuh secara profesional. Di zaman kami nggak ada itu demo yang teriak-teriak, nggak ada. Nggak boleh. Karena kita perlu menyampaikan guru itu harus dicontoh. Iya kan? Jadi pertumbuhan profesional itu kita dukung. Ya, sikap kritis konstruktif juga kita bawa di organisasi. Jadi kami nggak ada masalah dengan Mas Menteri, dengan para pejabatnya nggak ada masalah, nggak ada masalah apapun dengan beliau-beliau itu. Tapi ada hal-hal yang memang harus kita ingatkan, tapi vaksinasi kami di depan. Kami di depan, kami kawal, kami dukung pemerintah untuk melakukan vaksinasi untuk pembelajaran yang dasar pembelajarannya aman dan jadi vaksinasi PGRI di depan, tapi sekolah Merdeka Belajar PGRI di belakang ya Bu ya? Itu Kang Dede yang menyimpulkan lah. Dasar Kang Dede ini tokoh politisi ya. Kami fair, kami terbuka untuk berdialog, kami melihat konsep. Jadi agar guru juga merasa bahwa organisasi ini bermanfaat, ya kan, menjadi penyalur dari aspirasi mereka, menjaga mereka kehormatan mereka. Begitu juga pemerintah harus menghormati guru. Kita sama-sama bertumbuh. Gitu. Kalau kita lihat teman-teman buat yang menonton, mungkin termasuk guru-guru di banyak yang menonton ya. Iya. Ada 5,5 juta guru, betul Ibu ya?
Betul. 5,5 juta guru. Belum ditambah 1 juta di di Kementerian Agama. Di Kementerian Agama ada 1 juta, berarti kurang lebih sekitar 6,5 juta guru. Tapi itu tadi 5 juta tuh dengan tenaga kependidikan. Jadi kalau di data itu sekitar 3 juta sekian. Tetapi yang banyak yang tidak bisa masuk ke Dapodik karena Dapodik hanya boleh melalui satu verifikasi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan. Jadi enggak semua, misalnya honorer 24 jam ngajar sekalipun belum tentu dia di Dapodik. Karena itu waktu vaksin saya mengatakan, tolong data di vaksin itu jangan data yang dari basisnya hanya Dapodik. Sebab kita kan ingin keselamatan siswa dong, iya kan? Jadi harus data yang Dapodik dan harus data dari bawah, yang benar-benar yang mengajar. Di situ untuk memastikan bahwa semua pendidik, tenaga kependidikan, Pak Guru bisa divaksin. Nah ini menarik nih, Ibu tadi sudah ngomong soal vaksin. Karena apa? Ini belakangan ini orang lagi rame-rame. Kapan sekolah itu bisa dimulai? Apalagi Presiden sudah mengatakan bulan Juli kita akan mulai sekolah. Langsung saja Bu, Ibu yakin nggak sih Bu, guru bisa divaksin semua? Saya sih berharapnya demikian, tapi kalau divaksin semua, karena kan saya pernah bersama-sama dengan juru bicara Kementerian Kesehatan dan Pendidikan, Kementerian Pendidikan dalam bentuk talkshow yang seperti Dokter Aisyah bukan ya? Dokter Nadia. Oh, Dokter Nadia. Itu mereka memang sangat optimis dengan skenario dan saya kira kita semua mendukung. Tapi yang saya masalahkan adalah data. Karena dari pihak Kementerian Pendidikan mengatakan datanya dari Dapodik. Gitu. Data dari Dapodik itu. Jadi Kementerian Kesehatan mengejar nih gimana nih datanya, gitu kan. Jadi datanya itu harus clear betul. Karena kalau dari Dapodik banyak guru-guru honorer yang benar ngajar tidak terdata itu satu. Betul. Dan kedua, saya berharap bahwa ada kerjasama yang luar biasa karena di Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan juga mati-matian tuh dengan tenaga kesehatannya untuk memvaksin itu. Betul. Semoga ini semua berjalan lancar dan PGRI tentunya sangat mendukung upaya vaksinisasi ini. Dan sudah saya laporkan ke Education International Headquarter, kami itu kan 188 negara di internasional. Education International Headquarters, jadi ini PBB punya? Mitranya UNESCO. Jadi no teachers voice di dunia. Jadi kayak organisasi guru dunia. PGRI dunia lah. PGRI dunia betul. Nah itu langsung disebut dan Indonesia itu diapresiasi karena menempatkan guru pendidik, tenaga kependidikan sebagai prioritas untuk vaksin. Ya, frontliner ya. Iya, jadi frontliner gitu, betul. Oke, data ini menjadi penting. Kenapa? Karena di medsos saya juga, Ibu, di Instagram, di YouTube, itu guru itu semua mengeluhkan. Betul. Pak, saya tidak terdata di Dapodik. Loh, saya bilang selama ini mengajar berapa tahun? Sudah 5 tahun mengajar. Udah 15 tahun. Sudah 15 tahun, tapi saya tidak terdata. Ketika ada bantuan, kami tidak dapat. Betul. Bantuan kuota tidak dapat, bos tidak dapat. Kok bisa begitu, Bu? Coba jelasin dikit, Bu, supaya saya tahu langsung dari lapangan. Saya minta tolong banget gitu. Jadi awal-awal waktu Dapodik disiapkan itu tahun berapa itu, Bu, Dapodik itu? Ya setahu saya tahun 2000 sekian gitu ya kan. Itu bisa menjadi tempat untuk mendata guru kan, terus nanti kan harusnya setelah itu diklasifikasi guru apa yang penting masuk, emang betul kalau dia memang dapat surat tugas ada dan lain sebla bla 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 harus masuk. Kalau sekarang itu seperti itu ya, seperti apa tuh, seperti ruangan yang harus ditutup gitu, ada pintunya yang gemboknya kencang sekali gitu. Jadi guru itu baru bisa masuk Dapodik kalau misalnya dia ada rekomendasi dari dinas pendidikan, harus diusulkan melalui dinas pendidikan, nanti diverifikasi di pusat, sehingga bantuan-bantuan yang memang diberikan secara keseluruhan untuk para guru ini, guru honorer ini biasanya yang paling di depan, kerjanya mereka lebih kadang-kadang mengganti juga ya karena kurang guru, PNS itu sangat kurang, tetapi mereka yang paling vulnerable, tidak mendapatkan bantuan pulsa, tidak mendapatkan bantuan
katakanlah kemarin tuh bantuan yang 600.000 dari tenaga prakerja. Prakerja. Ini menarik ya. Jadi ini yang ngomong adalah Ketua Umum PGRI 2 periode. Berarti selama 10 tahun Ibu mengurusi perguruan. Iya, betul. Jadi gini, kalau kita mau berbicara sebuah negara, maka negara itu punya yang namanya sumber daya alam, sumber daya kapital ya, kapital itu bisa keuangannya ya, investasi. Ada lagi sumber daya manusianya. Nah, sumber daya manusia ini kita ini sebetulnya melimpah dengan 265 juta penduduk. Tapi masalah terbesar di Indonesia adalah kita harus mengejar ketertinggalan kita dari negara-negara tetangga. Kita lihat Filipina sudah sedemikian majunya, Myanmar sudah sedemikian maju, Thailand juga bergerak. Salah satunya adalah dari sektor pendidikan. Betul. Dan kemarin ketika kita mendapatkan informasi dari Kementerian Pendidikan bahwa PISA test kita itu masih nomor 100 berapa lah, saya lupa, 100 sekian dari 140 4 negara. di bawah, pokoknya di level 4 dari paling bawah lah ya. Di level bawah lah ya. Berarti dibandingkan negara Afrika sekalipun kita masih ketinggalan. Ini kan ada sesuatu yang loh, what happened ya teh gitu bahasanya. Nah, kalau kita mau merubah sumber daya manusia kita, termasuk kenapa dikatakan netizen kita kalau ngomong suka ngebully, suka kasar dan sebagainya, itu kan bagian dari pendidikan. Kalau orang-orang semakin tinggi pendidikannya, ya pasti dia akan menjaga komen-komennya, bully-bulinya akan dijaga. Nah, ujung dari pendidikan itu adalah guru. Jepang ketika habis dibom atom, yang dia selamatkan itu adalah buku dan guru. Betul. Supaya dia bisa bangkit, rebound. Nah, kenapa Ibu mengatakan kita kebijakan kurang berpihak pada guru? Bisa nggak Bu Ibu jelaskan apa yang terjadi sih sebetulnya? Sebenarnya kita itu negara harus punya yang disebut dengan yang sekarang ramai dibicarakan tuh roadmap atau peta jalan, ya kan, di dalam hal pendidikan untuk pengembangan SDM. Artinya nanti siapapun menterinya setiap pergantian kabinet, ada bagian yang dicapai evaluasi ini untuk melompat ke yang akan datang. Nah, ini enggak. Ya. Jadi saya termasuk yang mungkin termasuk yang kritis terhadap peta jalan. Misalnya yang lalu-lalu itu kita itu mempunyai pijakan, ada 4 masalah dasar di Indonesia yang nggak pernah selesai di pendidikan, yaitu akses. Coba aja sekarang kalau lagi PJJ, siapa sih 40% internet belum masuk di sekolah gitu kan. Ada masalah kualitas yang tadi Kang Dede sebutkan ya, seperti PISA, TIMSS dan lain sebagainya gitu kan. Ada masalah good governance yang sekarang tengah dibenahi gitu kan ya. Itu ya. Ada masalah link and match gitu. Nah, ini adalah dasar bahwa harusnya ini yang dievaluasi untuk melakukan bagaimana kita melompat, bahwa kita sekarang menghadapi revolusi industri dan lain sebagainya, yes gitu. Tetapi kita harus ada pijakan dasar ya, baseline-nya kalau kita ingin melompat ke masalah SDM. Nah, ini tampaknya tidak ya, sehingga tiba-tiba kita ada kita harus bisa beradaptasi di revolusi industri. Come on, yes. Ya, tetapi mana dasarnya ini awal? Contoh, misalnya kalau PISA dan TIMSS kita rendah, apa yang harus diperbaiki? Apa yang harus direform dong? Ini contoh yang langsung praktis. Oh, katanya ada karena kita HOTS, higher order thinking skill kita rendah. Apa? Higher order thinking skills. Oh, higher order thinking skills. Ya, pembelajaran tingkat tinggi gitu kan, yang skills gitu. Lalu kita numerasi dan itu yang kita literasi gitu, yang harus digenjot. Nggak salah itu, tapi nggak akan pernah selesai kalau mulai dari misalnya kurikulum dasar di sekolah, di pendidikan dasarnya nggak diubah. Misalnya apa sih sebenarnya kalau orang itu pengen bisa mempunyai HOTS tadi, bisa literate di dalam sekarang itu, ya harus misalnya kita belajar tentang belajar calistung kalau zaman dulu, membaca, menulis, menghitung. Sekarang kita bisa kalau PGRI mengatakannya adalah membaca, menulis, menutur, menghitung ya, menyimak
mengkomunikasikan itu harus disiapkan untuk guru bisa melompat. Itu pendidikan itu yang kecil ya, yang kita ngomong yang teknis.